Shalom rekan-rekan terkasih dalam Tuhan, bersama dengan saya Guru Injil Suanius. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema alasan tetap bersukacita dalam perlindungan Tuhan. Hari-hari selama pandemi berlangsung, kita diajarkan berlindung sama Tuhan. Kita diajarkan membaca firman Tuhan, berdoa, kita diajarkan berharap sama Tuhan. Tetapi yang terjadi rekan-rekan adalah kehidupan hari-hari tidak tambah lebih baik. Pandemi terus berlangsung, kehidupan ekonomi juga hari-hari tidak lebih baik. Kehidupan kita kelihatannya hari-hari ini tidak menuju lebih baik. Dan tidak sedikit kita merasa sedih, kita merasa lemah, kita merasa tidak mampu. Dan tidak sedikit juga orang merasa putus asa dan mulai merasa ingin menyerah di dalamnya. Rekan-rekan, dalam kondisi seperti ini, kita mari belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan lihat Daud, bagaimana dalam Mazmur 16, dia juga dalam keadaan tertekan, di mana apa yang dia harapkan belum terjadi, solusi-solusi yang dia inginkan belum terjadi. Sedangkan musuh-musuhnya, para penyembah berhala justru mendapatkan solusi-solusi instan yang tidak benar di mata Tuhan. Sedangkan Daud belum melihat solusinya pada masa itu. Daud dalam keadaan tertekan, bahkan diejek-ejek oleh musuhnya. Tetapi Daud dapat berkata, dia dapat bersukacita dalam Tuhan. Bagaimana dia dapat bersukacita dalam Tuhan? Sedangkan solusi aja dia belum lihat. Jalan saja belum ada. Hari ini ada 3 alasan. Kita akan lihat di Mazmur 16. Dari ayat 1 dan 2. Jagalah aku ya Allah, sebab padamulah aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Bagi Daud tidak ada yang baik bagi dia selain memiliki Tuhan. Selain Tuhan saja tidak ada yang baik bagi dia. Mengapa? Karena dia tahu siapa dia dan siapa Tuhannya. Dia adalah anak Tuhan. Dia selalu mempunyai Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Tuhan sudah menjadi bapaknya. Tuhan adalah menjadi pemilik dalam kehidupannya. Lebih jelas lagi di ayat 5 dan 6. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat yang permai. Ya, milik pusakaku yang menyenangkan hatiku. Bagi Daud, Tuhan adalah yang terbaik. Dia ada warisan yang dimiliki oleh Daud sepenuhnya dalam kehidupannya. Warisan yang tidak pernah akan berubah. Warisan yang selalu menjadi kebanggaannya dia. Kenapa? Karena dia punya relasi sama Tuhan. Warisan paling berharga dalam dunia adalah memiliki Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan bumi. Tuhan yang memelihara bumi. Tuhan yang bahkan datang sebagai manusia. Yang menjadi menderita bersama dengan kita. Tuhan yang telah mati di atas kayu salib bagi kita. Yang menunjukkan kasih begitu besar sama kita. Kita sudah diangkat menjadi anaknya. Bukan hanya itu, kita juga dikasihi luar biasa sama dia. Kita punya relasi, kita dikasihi, kita diterima sama Tuhan. Di sisi lain kita juga bisa mengasihi Tuhan. Sehingga dia punya relasi yang kuat sama Tuhan. Relasi inilah yang membuat Daud bersukacita. Relasi kuat sama Tuhan yang tidak terganggu oleh apapun dalam dunia ini. Dunia boleh memiliki warisan, harta kekayaan, popularitas, dan segala sesuatu. Tetapi mereka belum tentu punya Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi kita yang punya Allah yang sejati, Allah yang hidup. Kita harusnya bersukacita karena kita selalu punya Tuhan dalam segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah dan relasi dengan Tuhan. Dikasih itu yang bikin dia bersukacita dalam Tuhan. Rekan-rekan, itu yang pertama. Yang kedua, ayat 7 dan 8. Aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Artinya apa? Tuhan berdiri di sebelah kanannya, artinya hidup dia itu sejalan sama Tuhan. Hidupnya itu selaras sama Tuhan, searah sama Tuhan. Hidup Daud nyata, hati nuraninya benar di mata Tuhan. Dan Daud belajar taat di dalamnya. Daud belajar menjaga hati nurani di dalamnya. Ini yang bikin Daud bersukacita. Karena seseorang yang taat, seseorang yang berani menjalani kehidupannya walaupun belum melihat apa yang menjadi solusinya, apa yang menjadi jalan keluarnya, tetapi ketaatan itu yang bikin dia berbahagia. Sedangkan ayat 4 katakan, bertambah kesedihan orang-orang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curah mereka yang dari darah. Orang-orang yang seolah-olah mendapatkan solusi-solusi instan dari cara-cara yang tidak benar, mereka boleh berbahagia di awal.
tetapi akhirnya mereka berduka cita. Mereka pada masa itu, orang-orang para penyembah berhala, bahkan berani mempersembahkan korban darah anaknya sendiri, dibunuh demi mendapatkan kekayaan, popularitas, dan lain-lainnya. Solusinya kelihatannya instan, tetapi tidak benar. Daud bersukacita karena dia di jalan yang benar. Dia bersukacita karena dia taat sama Tuhan. Dia sudah menjadi milik Tuhan. Dia belajar taat di dalam Tuhan. Ketaatan dalam proses itu awalnya tidak enak, tetapi akhirnya baik. Hari ini juga banyak orang ketika dalam pandemi ini, ketika dikatakan aku berlindung sama Tuhan, tetapi belum melihat jalan keluar, sehingga dia keluar, dia tidak taat sama Tuhan, dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan. Orang-orang seperti ini dia tidak akan berbahagia. Ada juga orang-orang yang dalam rumah tangganya, ketika dia dalam pergumulan yang ada, dia tidak tahan, setiap hari bertemu dengan anggota keluarganya, akhirnya bertengkar, ribut, konflik satu sama lain. Kelihatannya melegakan sementara, bahkan ada yang memutuskan bercerai. Tapi akhirnya dia akan berduka cita karena dia tidak taat sama Tuhan. Ketidaktaatan selalu membawa duka cita, rekan-rekan. Dan juga ada orang-orang yang dalam bisnisnya, ketika dia terjepit, ketika kondisinya tidak baik, ketika kondisinya dia tidak mendapatkan solusi, dia cari solusi yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dia tidak taat. Seperti orang menjual masker dengan harga yang mahal. Orang-orang menimbun-nimbun, pada akhirnya apa? Dia terkena kasus pidana. Awalnya dapat keuntungan, akhirnya tidak baik. Akhirnya berduka cita. Harusnya kita selalu bersuka cita, rekan-rekan, kalau kita bisa taat dalam Tuhan. Kita tidak mencari solusi seperti dunia ini. Walaupun kita belum dapat jawaban yang sekarang, tetapi kita yakin ketaatan itulah yang membuat kita berbahagia. Yang ketiga, rekan-rekan, yang membuat Daud tetap bersuka cita adalah di ayat 10 dan 11. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ayat 10 ini dikutip di Perjanjian Baru dalam Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 2 dikutip oleh Petrus dalam khotbahnya, dan Kisah Rasul 13 dikutip oleh Paulus dalam khotbahnya juga. Dua-duanya mengacu pada Yesus Kristus sebagai orang benar yang tidak akan melihat kebinasaan dan mengalahkan maut. Artinya apa? Orang di dalam Yesus, orang benar dalam seperti Kristus, dibenarkan oleh Kristus, dia tidak akan melihat kebinasaan dalam kehidupannya. Dia akan melihat jalan kehidupan pada akhirnya. Dia akan melihat bagaimana Tuhan, Allah yang sejati, yang hanya menyediakan kehidupan masa depan yang sungguh-sungguh berbahagia. Bahkan mungkin dia akan menghadapi kematian. Walaupun kita tidak menginginkan kematian terjadi, kita tidak ingin selama pandemi ini ada terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, yaitu penderitaan dan kematian. Tetapi kalau itu pun terjadi, dia akan melihat bagaimana ke depannya selalu ada Allah di sana. Setelah kehidupan ini berakhir pun dia tahu arahnya kemana, yaitu kepada Tuhan dan kerajaan Allah. Masa depan dia terjamin dalam Tuhan. Orang yang sudah punya status dalam Tuhan, orang yang sudah punya relasi dan hidupnya benar di mata Tuhan, dia pada akhirnya tidak akan melihat kebinasaan. Jangankan merasakan kebinasaan, melihat saja tidak, rekan-rekan. Artinya dalam diri dia, masa depan dia terjamin dalam Tuhan. Kengerian kematian sudah tidak ada lagi dalam kebahagiaan dan kehidupannya. Yang dilihat dia adalah kerajaan Allah dan masa depan di dalam Kristus Yesus. Biarlah kita yang sudah dalam Tuhan, kita selalu berpegang dan bersuka cita, karena semuanya masa depan setelah kehidupan ini dijamin Tuhan. Tidak ada kengerian lagi, karena kita milik Tuhan. Karena kita taat sama Tuhan, karena kita akan mendapatkan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Sekian renungan yang dapat saya bagikan, rekan-rekan. Boleh kita tetap hidup dalam Kristus, karena sungguh-sungguh itulah sukacita yang tak ternilai harganya. Tuhan Yesus memberkati.